Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aris Stefandi terkait dengan cyber law ya. Nah, materi berikutnya kita akan membahas terkait dengan ujaran kebencian atau hate speech ya. Nah, di sini ujaran kebencian atau disebut hate speech. Nah, banyak sekali berita-berita yang tidak sesuai ya. Nah, ini di Medan ini ada berita tahun 2016 ada fitnah ya bahwa seolah ada salah satu agama yang membakar kuil. Ini membuat pertikaian akhirnya. Kemudian ada kepolisian daerah Sumatera Utara berencana untuk terus menyelidiki kasus terhadap M, seorang perempuan di Tanjung Balai yang permintaannya untuk mengecilkan volume masjid. Nah, disebut sebagai pemicu kerusuhan sosial dan pembakar vihara. Nah, jika kasusnya dinilai kuat, ia bisa dikenai tuduhan penistaan agama walau disesalkan beberapa kalangan. Nah, jadi sumber berita ini malah menjadi fitnah ya. Nah, ini menjadi masalah juga dalam suatu pemberitaan cyber. Warga Cina mengamuk dan larang azan ya. Nah, terus dibales pendatang nggak tahu diri. Nah, akhirnya malah sengketa. Nah, ini ya. 6 piara dibakar buat saudara muslim semua rapatkan barisan. Nah, ini ya. Ini malah memanas-manasi nih si Ahmad Taufik. Nah, ucapan kebencian ini adalah tindak komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan ataupun hinaan ya. Jadi bisa memprovokasi, hasutan atau hinaan kepada individu atau kelompok lain dalam hal berbagai aspek ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, warga negara, agama, dan lain-lain. Nah ini ya, modelnya ini menghina sebenarnya ya, provokasi, hasutan terkait dengan aspek-aspek berikut ini. Nah kemudian bentuk-bentuk ujaran kebencian ini bisa kita lihat juga di sini ada penghinaan, pertama pencemaran nama baik, kemudian penistaan, ya, ada perbuatan tidak menyenangkan, ada provokasi, menghasut, menyebarkan berita bohong. Nah, semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, atau konflik sosial. Nah, jadi memang berbahaya ya ujaran kebencian ini. Nah, aspeknya ini ada yang menghina sukunya, ada yang menghina agama, aliran agama, menghina keyakinan, menghina ras, menghina golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual. Nah, media-media banyak menyampaikan ujaran kebencian dalam orasi, kegiatan kampanye, ya, spanduk, banner, jejaring, media sosial, penyampaian pendapat seperti demon, ceramah keagamaan, ada media cetak dan elektronik, pamflet. Nah, jerat hukum hate speech ini ya, ujaran kebencian itu ada KUHP, Undang-Undang 39 tahun 99 tentang HAM, ya, Undang-Undang 12 2008 tentang ratifikasi hak sipil dan politik, Undang-Undang 11 2008 tentang ITE, sekarang 19 2016 ya. Undang-Undang 40 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras, Undang-Undang 7 2012 tentang penanganan konflik sosial. Nah, ini di Undang-Undang 40 tahun 2008 tentang diskriminasi ras dan etnis. Ini membuat tulisan atau gambar ya yang ditempel, berpidato, melontarkan kata-kata yang dapat didengar orang, mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, gambar, dapat dibaca, melakukan perampasan nyawa orang, kekerasan, itu ayat
1, 2, 3-nya dipidana 5 tahun, denda 500 juta. Nah, kalau di ITE-nya ya, kalau dia sudah menghina suku, agama, ras, dan antar golongan itu bisa 6 tahun sampai denda 1 miliar. Nah, Polri ini sangat menanggapi ya terkait dengan ujaran kebencian ini. Ada surat edaran tahun 2015 ya, dikeluarkannya karena selama ini banyak anggota yang ragu-ragu antara kebebasan berbicara dengan penebaran kebencian. Jadi memang berbeda ya. Kita itu hate speech dan free speech. Kalau hate speech itu memang kita melakukan suatu pendapat yang menyakiti hati seseorang. Ketika kita free speech, kebebasan demokrasi berbicara, itu tidak ada yang disakiti. Jadi memang kebebasan kita untuk berbicara itu dibatasi dengan uh, kepentingan umum yang jangan sampai menyakiti seseorang, apalagi sampai menebar kebencian. Nah ini ya hate speech, free speech. Jadi memang beda tipis ya. Tetapi memang free speech ini juga kadang dijadikan hate speech ya. Hate speech ini malah dikatakan free speech, kebebasan berpendapat. Nah ini seperti pasal karet di dalamnya ya. Nah ini kewajiban Polri ya, memahami pengetahuan kebencian, responsif, ya, kemudian menganalisis mana yang hate speech dan free speech. Nah ini memonitor, kemudian melakukan mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian, mencari solusi. Nah, jika tindakan preventif sudah dilakukan namun tidak menyelesaikan masalah, maka dapat dilakukan upaya penegakan hukum. Ini ada pimpinan Komisi Hukum DPR ya, dikatakan jadi ini ditunjuk pada siapa, apakah semua warga negara dikenakan atau hanya ketakutan rejim pemerintah Jokowi atas kritikan saat ini. Kalau tujuannya agar tidak ada masyarakat yang kritik pemerintah, maka itu sudah kebablasan. Jadi harus dilihat ya, anti kritikkah atau memang punya unsur kebencian untuk mengkritik itu. Semangat untuk meredam api kebencian dalam kehidupan masyarakat sangat bagus, namun jangan sampai mematikan hak rakyat dalam kebebasan berpendapat. Nah ini juga ya, DPR jangan sampai disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk membungkam suara rakyat yang dalam memberikan masukan positif untuk melakukan perbaikan. Nah, ceramah soal agama kafir itu bukan hate speech, tapi kalau sudah menyerukan kafir halal darahnya, nah itu masuk hate speech kata salah satu politik ya. Nah ini ada surat edaran Kapolri menanggapi soal surat edaran juri bicara FPI, itu tidak perlu ditanggapi serius. Ini salah satu FPI Muhsin Alatas mengaku tidak takut dengan adanya ujaran kebencian. Hate speech is not free speech. Ya. Every time hate speech is permitted, it costs someone part of his or herself, part of their self-respect, or part of their sanity. It leaves people to serve and destroy society. Jadi kebencian, ujaran kebencian itu bukanlah kebebasan berpendapat, karena memang ujaran kebencian itu benar-benar memiliki maksud untuk merusak ya, dan menyakiti seseorang. Nih, sama dia tidak dilarang kita perang katanya di sini. Contoh kasus FPI ya. Nah ini ada yang menghina Islam ya. Ini juga kasus ujaran kebencian. Pernyataan Habib Rizik harus dipidanakan. Nah ini ya banyak sekali unsur sara katanya. Ahok
contoh perilaku hate speech. Nah ini ya, banyak sekali ujaran kebencian yang dikeluarkan oleh Ahok. Nah ini juga ada kasus Jakmania rusuh, polisi menemukan adanya pernyataan provokasi yang akhirnya menginspirasi tindak kekerasan. Nah ini ya, ada yang menghina polisi, ya. Ini juga ujaran kebencian. Ada yang memandang jangan sampai ujaran kebencian ini menjadi alat untuk menghukum atau menyiksa rakyat sendiri. Nah, itulah sedikit terkait dengan ujaran kebencian atau hate speech. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.